Kami sudah terhubung bersama rekan kami, ada produser lapangan CNN Indonesia, Ausurion Dholu di Gedung KPU Pusat Jakarta. Selamat siang Rio, sebelum saya ingin update dari Anda siapa parpol yang mendaftar pada hari ini, tapi saya ingin tahu terlebih dahulu, tiga parpol masih belum lengkap syaratnya dari kemarin, siapa saja parpolnya yang masih harus melengkapi syarat ini? Rio. Ya, selamat siang Heranov. Benar sekali bahwa tadi seperti yang Anda sebutkan bahwa 9 partai telah mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu 2024 yang akan datang. Kemarin diawali oleh PDIP dan diakhiri dengan partai baru yakni Partai Pandai yang merupakan partai besutan dari pengacara Farhad Abbas. Nah, kalau kita kategorisasinya ada 3 kategorisasi misalkan. Dari yang pertama adalah partai politik yang sudah lolos parlemen, yakni ada PDIP dan PKS dan juga Nasdem yang sudah mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu. Lalu kemudian ada partai non parlemen yang kemarin sudah mendaftar yakni ada PBB, Perindo dan juga PKP. Dan terakhir adalah 3 partai baru yakni Partai Reformasi, Prima, dan juga Partai Pandai seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, 3 partai yang memang tadi disebutkan oleh Komisioner Idam Holik yang dinyatakan belum lengkap dokumen persyaratannya adalah 3 partai baru tersebut yang saya sebutkan terakhir, yakni adalah Partai Reformasi, Prima, dan Partai Pandai. Memang Idam Holik tidak menyebutkan secara rinci dokumen apa saja yang memang dibutuhkan oleh KPU untuk bagaimana 3 partai ini dinyatakan lengkap secara dokumen begitu. Namun pihaknya hanya menyebutkan bahwa KPU akan menunggu hingga pada tanggal 14 Agustus yang akan datang, yang merupakan tanggal penutupan dari pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024. Nah, memang ketika kita tanyakan kembali terkait dengan syarat apa saja atau dokumen apa saja yang memang diperlukan oleh partai-partai ketika kemarin mendaftarkan ke KPU, ini memang mereka harus menyertakan surat pendaftaran yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Partai dan juga Sekjen Partai, kemudian kelengkapan dokumen pendaftaran yang meliputi penyertaan surat badan hukum yang sah yang telah terdaftar di Kemenkumham, kemudian menyertakan struktur organisasi partai begitu, dan juga harus menyertakan alamat lengkap dari kantor DPP yang sudah tertera di 34 provinsi di Indonesia begitu, dan memiliki pengurus 75% kabupaten kota di masing-masing provinsi, dan juga menyertakan pengurus 50% di tingkat kecamatan, sehingga kemudian memiliki anggota minimal 1.000 anggota, dan juga menyertakan salinan ADART dan juga peraturan dasar partai. Dan yang terakhir juga partai perlu untuk menyertakan bahwa partainya itu sudah memiliki keterwakilan 30% dari anggota perempuan begitu. Nah, sejumlah syarat dokumen ini memang harus disertakan dan harus dimasukkan di dalam sipol begitu yang sudah disediakan oleh KPU yang telah dibuka sejak pada tanggal 24 Juni yang lalu, dan jika memang ada yang kurang ini partai politik bisa menyerahkan secara hard copy ke KPU. Nah, memang kalau kita bicara soal tahapan selanjutnya, artinya ada 6 partai yang memang sudah dinyatakan lengkap secara dokumen begitu dan siap untuk dilakukan verifikasi administrasi yang langsung dilakukan oleh KPU 1 hari setelah kemarin mereka mendaftarkan. Ini memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun pemilu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 terkait dengan pemilu, dan juga putusan MK nomor 55 tahun 2020 memang dibagi seperti yang tadi saya sebutkan. Ada 3 kategorisasi parpol. Yang pertama adalah partai peserta politik, partai peserta pemilu lolos parliamentary threshold 4% yang tadi saya sebutkan, misalkan ada PDIP, Nasdem, dan juga PKS begitu. Lalu kemudian ada parpol yang kedua, parpol peserta pemilu 2019 yang belum lolos parliamentary threshold. Tadi ada PBB, Perindo, dan juga PKP begitu, dan juga ada partai baru, parpol baru. Nah, dari ketiga kategorisasi tersebut ada 2 perlakuan yang berbeda yang akan dilakukan pada tahapan selanjutnya. Nah, bagi partai yang sudah lolos di parlemen atau yang sudah lolos parliamentary threshold 4% tersebut, ini langsung dilakukan verifikasi administrasi saja, tidak dilakukan verifikasi faktual. Namun bagi partai yang belum lolos di parlemen dan juga partai baru, ini harus melakukan verifikasi administrasi dan juga verifikasi faktual. Nah, tadi Idam Holik juga menyebutkan bahwa dari sejumlah proses yang berlangsung ini memang partai-partai baru ini terkendala dari bagian verifikasi faktual misalkan, karena misalkan mereka sudah menyertakan alamat lengkap terkait dengan kantor-kantor DPP yang mereka sebutkan di sejumlah dokumen, namun ketika didatangi langsung ini
dari alamat tersebut tidak tersedia kantornya. Banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga ini menjadi salah satu kendala bagi partai-partai baru untuk kemudian mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu yang akan datang, Heranov. Sejauh ini hingga pukul 11 siang, apakah Anda punya informasi dari komisioner siapa parpol mana saja yang akan mendaftar pada hari ini? Ya, Heranov, tadi kami juga mendapatkan informasi dari Komisioner KPU Idam Holik yang menyatakan bahwa pada hari ini pukul 2 siang waktu Indonesia Barat nanti sudah mendaftarkan diri Partai Kebangkitan Nusantara. Maksud kami sudah menginformasikan kepada KPU, yakni Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN yang dibesut oleh I Gede Pasek Suardika ini memang sudah menyebutkan akan datang ke KPU secara langsung untuk mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu 2024 yang akan datang. Nah, tadi Idam Holik juga menyebutkan bagi partai-partai ini sebenarnya memang harus memberikan informasi kepada komisioner KPU ataupun kantor KPU jika mereka ingin mendaftarkan maksimal 1 hari sebelum mereka datang ke KPU. Namun ini diberikan kelonggaran karena memang kalau Anda lihat di belakang saya ini situasi di KPU tidak lagi ramai di hari kedua seperti hari kemarin begitu, sehingga tadi Idam Holik juga menyebutkan bahwa jika ada partai yang memang berinisiatif untuk langsung datang ke KPU, KPU akan menerima dan proses terkait dengan pendaftaran ini tetap akan dilakukan oleh KPU, Heranov. Kita tunggu perkembangan terbaru dari sana karena memang 14 hari waktu yang diberikan untuk mendaftar untuk partai pemilu atau calon peserta pemilu di 2024. Terima kasih atas laporan Anda, Ausurion Dholu langsung dari Jakarta.